Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar Masjid Salahuddin rahimakumullah. Manusia pada dasarnya ada dua golongan. Yang pertama mun'am, yang kedua mubtala. Yang pertama adalah mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya enak, tubuhnya sehat, keluarganya komplit, ekonominya lancar, seneng pokoknya. Dan kita termasuk dalam kelompok ini, minimal saat ini, entah esok entah lusa. Yang kedua adalah mubtala, orang yang diberi musibah oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Mungkin saat ini sedang mengerang di rumah sakit, mulutnya disambung selang, hidungnya disambung selang, kedua tangannya disambung selang, bahkan mohon maaf, titiknya pun disambung selang. Keuangannya terganggu, tidak bisa kerja, pengeluaran rumah sakit sudah pasti, dan sebagainya. Mereka yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus ingat bahwa nikmat bagaikan binatang liar, yang mana kalau tidak diikat bisa lepas. Nikmat itu bapak-bapak, ibu-ibu, bisa lepas sewaktu-waktu. Yang uangnya di ATM hanya karena penipuan online ludes, hanya karena kena hack ambiar. Yang sehat walafiat, seger meger, tiba-tiba sakit. Belum lama ini saya punya teman tukang pijet, biasa mijet, tiba-tiba tidak sadar, koma. Setelah koma beberapa hari langsung titik, selesai. Nikmat itu bisa lepas. Istri yang cantik jelita, parasnya jadi kebanggaan, setiap rapat diajak, pesta diajak, ternyata disukai laki-laki lain, bisa saja. Karena nikmat bisa lepas, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nikmat harus diikat. Apa tali pengikatnya? Kata beliau adalah syukur. Nikmat harus diikat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa syukur itu? Syukur itu kalau dalam Ihya Ulumuddin bil hal, bil lisan, dan bil amal. Syukur itu dengan hati. Hati mengakui bahwa ini nikmat dari Allah. Jangan macam Fir'aun, jangan macam Qarun.
Qarun itu kaya. Ketika ditanya oleh orang, "Hai Qarun, dari mana hartamu?" "Dari ilmuku." "Because I'm clever." Jangan. "Karena saya cerdas." Jangan. "Karena saya pinter." Jangan. Karena kadang-kala yang pinter kalah dengan yang bejo. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, saya pernah jadi dosen. Saya jadi dosen, naik saya sepeda motor legenda yang kalau kuncinya ketinggal tidak ada yang nyuri, aman sekali. Sementara mahasiswa saya naiknya Vios, Baleno, City, itu mahasiswa saya. Dosennya legenda, sosok masuk barang. Maaf, kalau kita ke sekolah-sekolah favorit, SD Sapen, Al Azhar, Budi Mulia, itu gurunya sama muridnya berduit mana? Muridnya. Iya. Dulu saya punya teman itu kerja di sebuah institusi sekolah favorit. Bawa anaknya. Mami, besok aku mau sekolah di sini aja." Langsung sama gurunya ketawakan, "Anak pinter, nanti sampai kamu SMA potongan gaji mamimu ndak cukup untuk nyaur utang." Gitu. Karena ternyata kaya muridnya. Karena kerja keras tidak juga. Tukang batu, tukang kayu, kerja keras, kalah sama YouTuber. Begini cara goreng telur ceplok, dan ini cara goreng telur dadar, dan ini cara goreng telur di YouTube kan. View-nya ratusan ribu. Kalau yang YouTuber gitu bisa 100 ribu. Raffi Ahmad beli boneka saja itu kan di YouTube kan jadi mahal loh. Nah, Gita Safina beli daleman, ya ini selamat dalam mimpi mahal gitu. Kalau mau itu jadi view-nya banyak. Kalah dengan maaf yang tadi. Jadi rezeki itu karena Allah. Sadar, sehat kita karena Allah, bukan karena minum air degan tiap hari atau yang lain. Sadar, keselamatan kita juga dari Allah. Yang kedua, bilisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Allah memerintahkan kita menceritakan nikmat, tapi kita lebih sering menceritakan galau, lebih sering menceritakan keluh kesah. Coba status-status di WA, di Facebook, kalau pas meriang ngambruk meneh cah, galaunya. Kalau cerita mesti yang tidak enak, jarang yang cerita. Alhamdulillah saya tadi dapat rezeki nomplok, bisa pinjam uang pada saya tanpa bunga. Kalau kesulitan bayar tidak usah dikembalikan, tidak ada yang gitu. Galaunya. Maka kalau kita sering dengar lagu galau dengan lagu riang, itu lebih laris lagu galau. Putus lagi cintaku, yuk. Mesti laris. Padahal Allah suruhnya apa? Wa amma bini amati. Dan adapun terhadap nikmatku. Yang ketiga, bil amal, dengan amal. Apa yang Allah berikan pada kita sebagai bentuk syukur, maka kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Ini yang paling sulit. Kadang orang ditanya, "Gimana kabarnya?" "Baik." "Rezeki lancar." "Nyilih duit ora enek." Tadi bilang rezeki lancar. Maka saya sering mengamati orang. Orang itu nek dialem, lu sampean sakniki sukses toh.
Walah Mas, wong ki uripe sawang si nawang. Yo penak kowe mbangne aku, ndak disilai duit. Lho ada lho, Pak. Orang keren itu ngambil hartane. Kula di tunggakan iki kula niku diutang pendak sasi nyaur 500.000 selama setengah tahun. Lah gene ming semono. Lah utangku ki sesasine nyaure 12 juta selama 20 tahun meneh. Ngene wae, utangmu tak lunasane, angsuranku bayar ono piye ngono. Wis, utangmu sing lunasi aku. Pira? 500 anu to, 6 sasi to, berarti ming 3 juta. Lah angsuranku cukup ono sasi iki. Lho. Ternyata apa? Berat. Banyak orang itu justru saat hebat ekonominya, saat sehat tubuhnya, justru saat terberat untuk beramal baik. Maka kata Nabi, sedekah yang paling bagus itu kapan? Di saat kau sehat, kau butuh, kau berani bersedekah. Nek wis arep koit ki lumrah. Nek rumah sakit, Pak Fakih, satene mang dahar mawon. Tong senge nggih angsal, wong dek wis radoyan. Ning lagi sehat ini ki yo Pak Fakih yo tak traktir nyate yo, lah aku hebat lagian. Pas enak loh, pas punya angan-angan, pengen beli mobil. Ya Allah, aku pengen beli mobil Serena yang ini harganya 500 juta. Tak hitung dit kok 500.000, rung cukup, mending tak ngontraktir kanca wae lho, jos ngono kuwi. Jos. Saya tadi habis cerita sama Pak Fakih. Saya bilang begini, Pak Fakih itu rutin ke tempat Gus Miftah. Sekarang. Ya memang orang kalau mau sedekah terang-terangan itu bikin viral. Contohnya Gus Miftah dan Gus Ikdam. Gus Ikdam itu sekali pengajian, tak sangoni tak sangoni tambah viral. Kiai Anwar Zaid, sarung mangga duit piro nggo pulsa viral. Orang bersedekah terang-terangan itu viral saat hidup. Tapi orang berani sedekah sembunyi-sembunyi, viralnya besok kalau sudah meninggal dunia, karena orang lain yang menceritakan. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani itu beliau dulu sedekahnya per minggunya 1 miliar. Wah, kalau dereng ngerti duit sebenarnya, kalau dereng nanti ngetos niku. Pernah beliau ngundang Tuan Guru Hariri, ada dus mie instan. Dipikirnya Tuan Guru punya cadangan mie banyak gitu. Ternyata isinya uang semua. Sejumlah 12,5 miliar. Tolong ini uang bagikan sampai habis kada bersisa. Loh. Setelah beliau wafat terkenal. Gus Dur dulu juga harus sedekah. Sekarang itu orang yang sudah meninggal dunia di beranda YouTube keluar terus, meskipun udah berkali-kali keluar terus terkenal. Kenapa? Sedekah rahasia. Nek jenengan mau praktek Pak, listrik masjid 10 masjid aja sampean bayari tiap bulan. Gak usah cerita-cerita, pokoknya ngerti ini beres. Sampean meninggal dunia 15 masjid listriknya disegel ke LN. Bertanya-tanya, loh kok ngelakuin segel? Iya Pak nih, Pak Toto kae neng. Oh berarti saya bayarin biyen Pak Toto. Dia terkenalnya setelah meninggal dunia. Dulu ada orang kaya. Orang kaya itu dikenal pelit. Enggak pernah ngasih apa-apa. Tapi di masyarakat itu sering datang daging, datang buah, datang daging, datang buah, macam-macam. Satu ketika beliau meninggal dunia. Sek bakul pitik ra ngetri pitik meneh.
Sing bakul buah ra ngeteri buah meneh. Kok mboten ngeteri ayam meleh to, Bu? Lah pun mboten enten pesenan. Lah sing pesen sinten? Lah sing pesen wis sedo almarhum. Nah, orang sedekah diam-diam itu besok viralnya kalau udah meninggal dunia. Enten mulai sing pengen, Ustadz, kalau pengen viral sekarang dan besok, wah berarti loro-loro nih Pak. Ning ngarepe wong ya salsul, meneng-meneng ya cacul. Nanti hidup dan matinya viral. Ini ya nones viral. Medite pol ya viral niku, medite pol ya viral. Nek pengen. Pokoke medite pol. Bangun masjid urun semen siji we diceritake wong ndi-ndi, wis ora mesti viral niku. Nah. Bil amal. Untuk apa? Untuk mengikat nikmat. Biar tidak lepas. Kalau tidak disyukuri, nikmat lepas. Mungkin kita makan enak, tapi karena tidak bersyukur, makanan yang dirasa enak terasa tidak enak. Sampean kalau Idul Adha itu dapat daging sekian puluh kilo misalnya, istri tiap hari masak tungseng terus sampai 3 bulan berturut-turut, melenek. Kemudian yang kedua, mubtala. Orang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sakit. Orang yang begini ini ada 3 kemungkinan. 1, Allah memberi cobaan li raf'i darajati, untuk mengangkat derajat mereka. Para nabi itu kan maksum, tapi cobaannya berat, Pak. Nabi Ibrahim suruh khitan, berat itu. 80 tahun kan tetak dhewe meneh. Ndak ada bong supit. Ya coba nek umpama sampean nang tetak coba dhewe nggo kampak mesti lho. 80 tahun meneh. Nabi Yakub berpisah dengan putra tercintanya Nabi Yusuf berpuluh tahun. Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya dalam sumur di sebuah hutan. Ditemukan oleh kafilah, dijual di Mesir. Semakin gede semakin ganteng. Dibujuk oleh nyonya rumahnya. Ndak mau, difitnah mau memperkosa. Dipenjara. Orang baik juga dapat ujian. Dapat ujian juga. Nabi Ayub ambles usahanya. Nabi Isa dikejar-kejar bala tentara Raja Herodes. Nabi Musa pun demikian juga. Nabi Muhammad sampai hijrah terusir dari tanah kelahirannya. Itu kenapa Allah hendak mengangkat derajat para nabi. Allah hendak mengangkat derajat para wali. Yang kedua, likafarati dzunub. Kita ini punya dosa. Ngaku punya dosa. Ya nek wanita biasanya dosa lisan, rasan-rasan. Nek laki-laki ndak meneng ming mripate lho, lirak-lirik ngono lho. Karena umumnya laki-laki itu seneng lihat wanita cantik. Kalau ada laki-laki kok seneng lihat wanita laki-laki ganteng, itu berarti laki-laki agak gaya-gaya gimana gitu. Nah, dosa kita istighfari belum cukup. Allah bersihkan dengan apa? Allah kasih cobaan. Kadang ditipu orang, kadang kehilangan dan macam-macam. Itu cobaan. Untuk apa? Untuk likafarati dzunub dan juga teguran bagi kita. Biar kita lebih baik lagi. Karena untuk memperbaiki sesuatu, kadang sesuatu harus dirusak dulu. Jenengan nyervis ke motor, preteli sikit, ganti keramik, rusak dulu, baru diganti. Dan yang terakhir adalah bala, siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Oh biasanya, apa itu namanya? Biasanya jajan.
akhirnya kena PMS, penyakit menular seksual, mbuh raja singa, mbuh AIDS. Kenapa? Itu tadi. Lalu gimana menandainya? Kalau orang dapat musibah, kok ketakwaannya, keimanannya, ibadahnya tambah, tanda Allah mengangkat derajatnya. Nabi Ayub habis sudah harta bendanya, ibadahnya malah tambah tekun. Nabi Yusuf difitnah malah bilang, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih kupilih daripada ajakan mereka. Kalau kita ya enggak, kalau bisa malah ngajak kok. Ini Allah angkat derajatnya. Tandanya apa? Gampang. Diberi musibah, ketakwaannya ningkat, ibadahnya ningkat. Yang kedua, tanda orang itu kafaratu dzunub. Diberi musibah, dia sabar. Sabar, tidak ngersulo. Yang ketiga, tanda balak mingomel wae. Lara meneh kono, bojone lara malah digetak-getak. Tanda orang itu dapat balak dari Allah. Diberi ujian, dia adanya ngomel, marah, tidak terima dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, demikianlah manusia. Maka ada di posisi mana dan apa yang seharusnya kita lakukan, saya kira hati kita sudah paham. Cuman kadang-kala untuk melaksanakannya masih terasa berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.